Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Emma yang tinggal di desa terpencil bersama kekasihnya yang bernama Ben di salah satu rumah kontrakan. Sepulangnya dari bekerja tanpa mengatakan ready, Emma langsung dipaksa Ben untuk beradu ilmu kanuragan. Namun naasnya di kala itu, tanpa diketahui Ben dan juga Emma, pertunjukan sirkus mereka itu ternyata telah diintip oleh seseorang tetangga yang juga mengontrak di sana, yang melewati sebuah lubang dinding di kamar pria tersebut. Ketika Ben sudah tertidur pulas, Emma diam-diam memindahkan uang dari dompetnya ke sebuah patung Bunda Maria yang terpajang di rumah itu. Pada pagi harinya, Emma pun didatangi oleh pemilik kontrakan di sana yang tidak lain merupakan ibu dari kekasihnya, yaitu si Ben. Saat itu, pria yang mengintip aksi kuda-kudaan liar Emma bersama Ben juga sedang nongkrong di depan rumah dan memperkenalkan diri sebagai penyewa rumah yang baru. Setelah itu, Emma pun mulai menjalankan pekerjaannya sebagai kolektor dari usaha simpan pinjam uang yang dipimpin oleh Ben seorang diri. Hari itu, tanpa sepengetahuan dari Ben, Emma meminjam uang setoran pada Dina, seorang teman yang berprofesi sebagai wanita penghibur. Sebelum pulang ke rumah, Emma menyempatkan diri untuk singgah ke gereja dan melakukan perlakuan dosa. Pada sang pastor, Emma lalu mengutarakan keinginannya untuk berpisah dengan kekasihnya, yaitu Ben, karena sudah bosan menghadapi sikap kekasihnya yang kasar itu. Setelah sampai di rumah, Ben yang merupakan pria begajulan mulai melampiaskan amarahnya kepada Emma. Peristiwa itu kembali disaksikan oleh si Al, penghuni kontrakan sebelah. Yang kemudian, ia pun lalu menyusul Emma ke kamar mandi umum. Tanpa mengucapkan sepatah kata, Emma hanya saling bertatap mata, lalu keduanya sudah berada di dalam kontrakan. Dari percakapan mereka, terungkaplah kalau si Al ini adalah seorang mantan narapidana yang dulunya bekerja sebagai penyalur wanita panggilan. Setelah mengetahui kalau Al telah mengintipnya dari lubang dinding kontrakan, Emma sama sekali tidak marah. Keesokan pagi harinya, upaya Ben untuk mendapatkan pekerjaan baru di luar sana harus menemui jalan buntu. Dan dikarenakan pria itu tidak memiliki keterampilan dan terbiasa kerja serabutan. Sepanjang hari, sambil menatapi nasib malangnya, Emma yang baru saja pulang ke rumah langsung diajak berdebat oleh si Ben yang menuding kalau kekasihnya itu telah menilap uang setoran serta selingkuh di belakangnya. Merasa bahwa pengkhianatan telah tercium oleh sang kekasih, Emma lalu meminta bantuan kepada Al untuk membawanya pergi jauh dari tempat itu. Nah, rencananya besok malam, Emma akan memasukkan obat penenang ke dalam minuman Ben. Namun sepertinya ide busuk itu telah diketahui oleh Ben, yang besok malamnya ia pun berpura-pura tidur, padahal sama sekali tidak minum minuman yang telah disuguhkan kepadanya. Nah, saat melangkahkan kakinya keluar rumah dengan membawa barang-barangnya, Emma pun dikejutkan oleh sergapan Ben yang tiba-tiba mencengkeram rambutnya dari belakang. Di tengah amukan Ben, si Al pun tiba-tiba muncul dari belakang pintu rumah dan langsung menghajar si Ben. Melihat adanya peluang untuk melumpuhkan sang musuh, Emma pun bergegas mengambil pisau di dapur dan menusukkannya 2 kali, sehingga membuat si Ben pun modiar. Sembari menenangkan Emma, Al berkata kalau sementara waktu mereka harus tetap tinggal di sana untuk menghindari kecurigaan tetangga di sekitaran kontrakan itu. Dengan mobil pinjaman, Al membawa tubuh si Ben dan membuangnya ke pinggiran sungai. Sedangkan Emma tetap tinggal di rumah untuk membersihkan bekas-bekas kegaduhan yang telah terjadi di tempat itu. Keesokan pagi harinya, karena si Ben yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar, ibunya pun langsung mengajak Emma untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Wanita tua itu mencurigai kalau Ben anaknya kini telah dicelakai oleh orang yang berhutang uang kepadanya.
Di tengah kerisauannya akan nasib dari sang anak, ibunya Ben sempat berucap bahwa sebenarnya ia tidak setuju hubungan anaknya itu dengan si Emma. Oleh karena itu, sampai saat ini, Ben tak kunjung menikah karena tersandung izin dari sang ibu. Berhubung orang-orang yang sudah pada tahu kalau Ben sedang tidak ada di rumah, Alan juga Emma sepakat untuk tidak saling bertemu sementara waktu. Tapi nampaknya karena telah lama tidak dijamah, Emma lalu pergi ke rumah Al tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Nah, betapa kagetnya Emma ketika sampai di tempat itu. Ia pun tak hanya menemukan si Al, tapi ternyata juga di sana ada Dina. Dengan kondisi memakai pakaian dalam saja, sebelum Emma makin tenggelam dengan kemarahannya, Al pun lalu menjelaskan kalau dirinya dan juga Dina hanya melakukan bisnis di tempat itu. Al berperan sebagai penyalur, memperkenalkan Dina pada lelaki hidung belang. Dan ketika tadi Emma datang, Dina baru saja selesai berkencan dengan sang penyewa. Namun tanpa diduga, Al juga menyuruh Emma bekerja seperti Dina, sambil mengancam akan memenjarakan wanita itu atas perbuatannya kepada Ben. Karena takut terlibat dengan hukum, mau tidak mau, Emma pun harus mengikuti perintah dari Al. Al yang awalnya nampak perhatian kepada Emma, kini berubah acuh tak acuh ketika sang kekasih dijamah oleh pria lain. Niatan hati ingin memperbaiki hidup dengan pasangan yang baru, Emma malah kembali terjerumus ke dalam lembah hitam. Lanjut cerita, sebuah peristiwa mengejutkan pun kembali terjadi. Ketika Emma berpulang dari rumah, ia pun menemukan sosok Ben yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Dengan penampilan kucel serta baju yang lusuh, pria itu pun berkata kalau dirinya bukanlah hantu. Namun dia menegaskan kalau keinginannya untuk membalas dendam pada Al selingkuhan dari Emma. Ben menyuruh Emma untuk mengajak Al datang ke rumah. Lalu ia akan menghabiskan nyawa pria itu dengan tuduhan telah melecehkan Emma. Tanpa membuang-buang waktu, Ben dan juga Emma langsung menjalankan rencana itu. Dengan memanfaatkan lubang di dinding kontrakan, rasa penasaran Al seketika menyeruak ketika Emma berteriak minta bantuan. Sesampainya Al di kontrakan sebelah, ia langsung dibuatnya lengah dengan pelukan dan ciuman dari seorang Emma. Nah, di saat itulah Ban pun muncul dan menyerang Al sampai-sampai keduanya bergulat di lantai. Harapan Emma pun akhirnya terwujud saat Ben dan juga Al saling melukai satu sama yang lainnya, yang berujung dengan hilangnya nyawa mereka. Tak berselang lama, polisi pun mendatangi rumah kontrakan itu karena mendapatkan laporan dari warga setempat. Dengan berakting seolah-olah dirinya adalah korban, Emma pun berhasil mengelabui polisi serta ibu dari Ben. Beberapa hari kemudian, Emma pun memutuskan untuk pergi dari kontrakan neraka itu. Tentunya dengan membawa patung Bunda Maria yang berisi sejumlah uang. Lalu kisah tragis ini pun berakhir.